Ya, eh, halo, apakah saya sudah mengudara? Selamat pagi teman-teman semuanya, apa kabar? Eh, Silahkan mengundang eh, timnya untuk segera masuk ke dalam live conference call kita yang malam ini akan dibawakan oleh saya, Dr. Yulia Sari dari kediaman saya di daerah Jakarta Selatan. Saya akan membawakan dan men-sharingkan dari sisi saya kenapa saya melakukan bisnis ini, yang semoga Anda yang diundang untuk masuk ke dalam conference call ini menjadi terbuka dan menjadi lebih yakin kenapa juga Anda mesti melakukan bisnis ini segera, ya. Silahkan buat teman-teman yang sudah masuk, boleh saya sapa-sapa sebentar dari mana saja yang sudah hadir. Wow, sudah mulai banyak ya. Oke. Ya, selamat datang semuanya. Dan memang conference call ini ditujukan bagi Anda yang mulai melihat ada apa dengan bisnis ini. Mungkin Anda juga diundang oleh teman yang mengundang Anda untuk segera menonton live ini, ya. Kenapa bisnis ini menjadi peluang yang sangat bagus untuk banyak orang. Oke, saya mulai saja. Halo ya, Cilili ya, dan teman-teman semuanya. Ya, buat Anda yang baru mengenal saya, perkenalkan, nama saya Yulia Sari. Background saya seorang dokter spesialis. Saya mengenal bisnis ini kurang lebih sekitar 8 tahun yang lalu. Ya, saat itu background saya masih menjadi seorang dokter umum. Sedikit cerita bahwa saya pernah menjadi dokter klinik, kemudian saya juga pernah menjadi dokter emergensi ya, UGD. Kemudian saya juga pernah menjadi dokter peneliti di Lembaga Penelitian Badan Amerika. Tetapi kemudian saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke Sekolah Pendidikan Dokter Spesialis di Jakarta, di Universitas Indonesia, tepatnya di bidang laboratorium ya, patologi klinik. Kenapa? Karena saya berpikiran bahwa saya untuk mencapai impian saya harus melanjutkan pendidikan lebih tinggi, yaitu ke jenjang dokter spesialis. Seperti kebanyakan orang akan berpikir menjadi dokter spesialis income-nya lebih besar ya, semata-mata karena saya punya impian yang besar. Saya ingin menyekolahkan anak saya di tempat sekolah yang baik, saya juga ingin kehidupan yang lebih nyaman. Tetapi apa yang terjadi teman-teman ya, selama saya melakukan pendidikan spesialis itu, ternyata saya betul-betul akhirnya tidak punya waktu. Kemudian saya juga tadinya disupport oleh orang tua dan mertua, tapi mereka pensiun, mau tidak mau saya harus mencari income tambahan karena tabungan kami sudah habis ya. Jadi kebayang sekali saat itu hektiknya bahwa saya betul-betul melakukan part-time job sebagai dokter jaga di luar rumah sakit. Kewajiban saya jaga hanya untuk sekedar saya bisa memenuhi kebutuhan income sehari-hari. Dan saya ingat saat itu saya hamil yang ketiga, dan mungkin karena overload pekerjaan saya mengalami flek yang akhirnya kemudian besoknya saya keguguran gitu ya. Dan disitulah turning pointnya, saya menyadari bahwa profesi saya menjadi seorang dokter tidaklah aman. Kenapa? Sebulan saya minta istirahat untuk gak jaga teman-teman ya. Yang ada adalah bulan depannya saya langsung no income, karena pastinya tidak ada rumah sakit yang mau bayar dokter yang gak kerja sebulan ya. Di situ saya betul-betul membutuhkan suatu tambahan income. Jadi kalau Anda yang memang sedang dalam posisi mencari tambahan income, Anda betul-betul harus melihat peluang ini. Oke, saya lanjut. Nah, kemudian di saat itu saya betul-betul sedang berdoa. Saya bilang, ya Allah, tolong saya dipertemukan dengan suatu peluang, karena saya sudah bingung. Saya mau lanjut sekolah tapi uangnya nggak cukup gitu ya. Dan sepertinya sudah saya berusaha dengan praktek, tapi kok malah saya jadi tambah nggak karuan waktunya gitu. Dan di saat yang tepat ada yang mengenalkan saya dengan peluang bisnis Nuskin. Awalnya mereka hanya mengenalkan dengan suatu produk teknologi galvanic spa ya. Anda yang belum tahu galvanic spa, tanyakan kepada yang mengundang Anda apa itu galvanic spa, dan kalau perlu minta didemokan. Kenapa? Karena saya begitu didemokan saya kaget luar biasa, muka saya langsung naik sebelah, pipi saya jauh lebih tirus ya. Di situ akhirnya saya langsung melihat bahwa wow, ini produknya keren. Tapi lagi-lagi kembali ya, nggak punya uangnya, kantong saya lagi nggak ada, nggak available. Tapi saya melihat ada satu peluang bahwa
Kalau ini adalah mesin pencetak uang saya yang saya bisa lakukan sehari-hari, saya bisa melakukan dengan facial, saya dapat tambahan income, saya nggak berpikir panjang teman-teman. Saat itu saya pikir itu adalah cara termudah gitu ya, karena saya tidak perlu jaga 12 jam, saya cukup facial teman-teman 1 jam aja itu ternyata saya sudah dapat income. Jadi dengan sedikit nekat saat itu saya bergabung dengan Galvanic Spa itu, tetapi apa yang terjadi? Ternyata dalam waktu 2 bulan saya mulai mempelajari bukan hanya sekedar produknya ya, tetapi teknologinya yang luar biasa. Dan saat itu saya kaget sekali teman-teman. Nuskin sedang melaunchingkan teknologi Edge Lock dan saya pelajari betul, dan saya percaya bahwa ini betul-betul ada basic science di baliknya. Dan ternyata saya menyelesaikan kualifikasi menjadi seorang partner bisnisnya Nuskin, dan income pertama saya saat itu bagi saya cukup luar biasa. Saya mendapatkan hingga 13 hingga 15 gaji UMR rata-rata ya. Kebayang teman-teman ya, baru 3 bulan udah sekitar 13 gaji UMR, itu buat saya luar biasa gitu ya. Dan disitulah akhirnya saya tahu bahwa ini adalah kendaraan untuk saya bisa lulus kuliah saat itu. Tetapi apa yang terjadi? Semakin saya pelajari peluangnya, semakin saya pelajari bisnisnya, saya akhirnya melihat bahwa ini bukan hanya sekedar peluang untuk tambahan income, tetapi ini adalah peluang untuk saya bisa mendapatkan impian yang betul-betul saya impikan selama ini ya. Apa sih impian saya gitu ya? Dan saya rasa kebanyakan juga dari Anda, kita sepakat bahwa kita mungkin bisa mendapatkan uang lebih, tapi kita tidak akan pernah bisa mendapatkan waktu yang lebih. Nah, itulah yang saya lihat bahwa menjadi profesi seorang dokter, mungkin saya bisa menjadi dokter spesialis, mungkin saya bisa dapat uangnya lebih, tetapi saya rasa saya nggak akan punya waktunya. Tetapi melalui bisnis ini teman-teman, selama 3,5 tahun saya menyelesaikan kualifikasi saya di bisnis ini ya, dan 5,5 tahun saya mencapai posisi $1 million circle member, yaitu adalah suatu reward dari perusahaan, di mana seorang $1 million circle itu adalah orang-orang yang telah mendapatkan income $1 juta bersih melalui bisnis ini ya. Disitulah saya terbuka ya teman-teman, dan disitulah titik penentuan. Akhirnya saya menentukan, saya saat itu sudah dalam persimpangan setelah lulus sekolah itu, apakah saya mau melanjutkan fokus di bisnis ini atau saya mulai menjalankan tetap bisnis ini secara part time ya. Tetapi apa yang saya lihat adalah sebagai seorang dokter saya senang membantu kesehatan banyak masyarakat tentunya ya. Tetapi tentunya itu akan terbatas, apalagi kalau seperti saya bidang kerjanya nggak di klinik gitu ya. Itu saya rasakan sangat terbatas. Dan kendala terbatas pertama ketika kita membantu kesehatan banyak orang, kesehatan masyarakat, kesehatan teman-teman kita dan saudara kita pasti akan terbatas kepada finansial mereka ya. Kita ingin memberikan saran kepada mereka yang terbaik, biasanya mereka akan mentok pada finansial. Dan saya melihat bahwa di bisnis ini saya mendapatkan kepuasan yang sama. Saya tahu produknya bagus, saya merekomendasikan produk-produk ini luar biasa ya. Mereka mendapatkan kesehatannya, tetapi yang luar biasanya adalah dalam seiring bisnisnya, ketika saya mengajak mereka juga punya income-nya ya. Ini yang luar biasa teman-teman ya. Dalam prosesnya semua orang bisa belajar di bisnis ini, mereka bisa berkembang secara personal development, mereka bisa berkembang secara mindset, income mereka berkembang. Tetapi yang saya lihat adalah ketika seseorang memiliki finansialnya yang cukup baik, ternyata kesehatan itu akan terjamin lebih baik ya. Jadi saya melihat visi saya menjadi lebih besar di bisnis ini, bahwa saya menjadi seorang dokter bukan hanya sekedar kita membantu mereka secara kesehatan fisik, tetapi saya bisa mendapatkan lebih komplit melalui bisnis ini. Saya bisa membantu mereka lebih sehat secara finansial ya. Saya bisa membantu mereka lebih sehat secara mental, karena ini bisnis sama seperti bisnis yang lainnya, semua orang harus melewati prosesnya. Dan yang saya lihat juga adalah secara bersama-sama kita bisa memberikan dampak yang lebih besar terhadap masyarakat. Itu sedikit tentang saya teman-teman. Kenapa akhirnya saya menjadi sangat-sangat fokus di bisnis ini, bukan hanya sekedar mengembangkan bisnis ini bagi saya, tetapi saya punya passion untuk mengembangkan bisnis ini untuk banyak orang di luar sana. Bila Anda adalah orang-orang yang memang terbuka, sedang mencari suatu peluang tambahan income, atau mungkin Anda bukan hanya sekedar peluang tambahan income, Anda memang sedang dalam titik pencarian Anda mencari sesuatu yang lebih besar, maka saya bisa katakan Anda perlu melihat bisnis ini. Oke, saya akan masuk ke dalam topiknya. Saya sendiri adalah kenapa saya berusaha mengajak Anda untuk melihat dari sisi saya sebagai seorang dokter spesialis, kenapa sih bisnis ini menjadi luar biasa ya. Yang pertama adalah tadi ya, kenapa saya harus berbisnis, karena memang
kita sebagai profesi, kalau Anda juga adalah seorang profesional atau misalnya adalah pengacara gitu ya, atau arsitek dan segala macam, kita mungkin betul kita tidak harus punya bos, kita bisa buka kantor sendiri. Tetapi tetap pada dasarnya adalah kita menukar waktu kita dengan uang ya. Jadi setelah kita tidak punya waktunya ya, waktu kita sangat terbatas, maka kemampuan kita untuk melipat gandakan income kita itu juga akan terbatas. Maka kenapa kita perlu bisnis? Ini yang perlu teman-teman sadari. Kalau teman-teman ingin melihat ini menjadi suatu peluang usaha, maka Anda harus melihat ini sebagai gambaran bisnis secara keseluruhan, dan Anda harus yakin kenapa sih Anda mau menjalankan suatu bisnis, kenapa Anda perlu bisnis ya. Karena kita tahu menjadi seorang pegawai, maka kita akan mentok, gajinya dipatok gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah yang membuka saya juga itu adalah kenapa menjalankan bisnis itu tadi, bahwa ketika kita nanti di usia pensiun, yang kebanyakan kita ya diajarkan oleh orang tua kita sekolah yang rajin, kemudian nanti kita dapat nilai tinggi, setelah kita dapat nilai tinggi cari pekerjaan yang bagus, kemudian ya udah bekerja aja gitu ya. Tetapi ternyata begitu masa pensiun, pada faktanya umur kita sudah lebih lanjut ya, di atas 55, 58, dan di masa-masa itu biasanya kesehatan kita sudah mulai menurun dan perusahaan sudah mulai tertarik untuk meng-hire orang-orang yang umurnya lebih gitu. Padahal mungkin kita secara fisik kita masih merasa cukup mampu, tetapi biasanya perusahaan akan tidak terlalu melihat kita yang di atas umur 58 ya. Dan income kita bisa dipastikan kalaupun Anda punya pensiun itu dipatok di gaji terakhir. Anda kebayang kalau kita lagi bekerja aja income-nya nggak cukup ya, apalagi ketika kita di masa pensiun nanti ya. Jadi kita perlu perhitungkan plan apa yang kita mau mendapatkan income dari mana ketika kita masa pensiun nanti ya. Itulah kenapa saya sangat disupport oleh papa saya yang sudah pensiun. Dia mengatakan bahwa ketika dia bekerja, dia membaktikan seluruh hidupnya ya kepada pemerintah, kalau kita pegawai pemerintah ataupun kepada perusahaan. Tetapi begitu kita berhenti dari pekerjaan itu, sudah kita nggak akan terima apa-apa lagi. Dan apa yang kita kerjakan seumur hidup kita demi perusahaan itu tidak ada yang bisa kita bawa asetnya sama sekali. Kalau Anda menjadi marketing perusahaan, tentunya itu menjadi aset perusahaan, bukan aset kita. Nah, kemudian yang kedua adalah kalau Anda sudah mulai melihat kenapa Anda berbisnis, maka yang pertanyaan yang kedua adalah kenapa Anda perlu melihat suatu peluang bisnis network marketing. Kalau kita bagi ada tiga jenis peluang usaha ya. Yang pertama adalah bisnis konvensional, yang kedua adalah bisnis network marketing, dan yang ketiga adalah bisnis franchise ya. Nah, saya bisa katakan bahwa saya pernah ya mengalami atau mencoba melihat ya dua peluang yang sebelumnya, yaitu menjadi bisnis konvensional. Saya ingat saya membuka warung cuman warung kelontong yang cuman jual Indomie, kopi, teh, gula seperti itu, rokok. Kebetulan ibu mertua saya tinggal di rumah ibu mertua, dan rumahnya itu ada di pinggir jalan ya, simpang jalan. Jadi saya pikir cukup bisa lah untuk bisa buka warung. Anda bayangkan modal beli bahan warungnya aja sudah sekitar 7 juta. Kemudian beli etalase kacanya itu udah sekitar 5 juta saat itu, jadi total sekitar 12 juta yang sebenarnya kalau kena lempar bola aja bisa pecah gitu ya. Itu etalasenya udah habis modal kita. Tapi bukan hanya itu saja. Teman-teman bayangkan, kita saat itu beli Indomie beli harga 1.000, jualnya 1.500 ya, atau modalnya 1.200, jualnya 1.500, cuman untung 300 perak. Berapa banyak sih kita bisa jual Indomie gitu ya. Dan apalagi begitu misalnya tamu datang, terus kita teh gula kopi, si mbak bilang, "Bu, teh gula kopinya habis." Terus kita bilang ambil di warung. Nggak sadar modal warung airnya habis, teman-teman. Itu yang saya dapatkan. Kedua, jadi intinya pada peluang konvensional ya, itu balik modalnya tidak bisa terperkirakan ya. Kalau kita udah rugi aja habis semua. Nggak ada yang ngajarin kita gimana caranya. Kita semuanya mulai dari nol, semuanya sendiri. Kemudian ada saya mencoba melirik bisnis franchise. Saya pernah ikut seminar UKM saat itu. Bayangkan bayarnya aja 300.000 untuk seharian muter di dalam itu. Semuanya kita bawa leaflet, kita banding-bandingkan mulai dari harga 12 juta sampai harga 100 juta juga ada saat itu. Saya bawa pulang itu brosur-brosur segepok, saya pelajari, dan akhirnya saya bilang saya cari yang termurah otomatis dengan kemampuan uang kami saat itu adalah sekitar 12 juta, yaitu
pemeras air minum penjual minum teh tebu ya. Saya tanya berapa jualnya, 6.000 ya, dan saya bilang itu berapa marginnya, belum lagi nanti kalau pegawainya kita nggak ada, saya yang harus buka tokonya. Ujung-ujungnya kalau itu bisnisnya tutup, itu mesin peras tebunya saya harus pakai seumur hidup gitu ya. Jadi saya kebayang saya itu akhirnya maju mundur, akhirnya saya putuskan nggak jadi lagi untuk menjalankan bisnis franchise. Nah, akhirnya saya benar-benar melihat suatu peluang bisnis jaringan yang memang sebagian orang mungkin melihatnya sebelah mata ya. Padahal kita sudah sering mendengar bahwa bisnis jaringan ini adalah modalnya kecil, balik modalnya relatif kita pasti lebih cepat, resikonya hampir nggak ada dan disediakan training ya. Jadi di situ akhirnya saya mulai membaca buku. Saya buat Anda juga yang sedang melihat peluang bisnis ini, Anda perlu rekomendasi baca buku. Jangan hanya dengar dari banyak orang, tapi Anda perlu mengecek beberapa buku ya. Kenapa bisnis jaringan ini menjadi sangat potensial ya. Bahkan beberapa para bisnismen di dunia ya, orang-orang sukses di dunia, mereka mengatakan bahwa orang-orang terkaya di dunia justru membangun jaringan ya. Bahkan seperti Stephen Covey, dia mengatakan bahwa justru masanya network marketing adalah saat ini. Sudah tidak terbantahkan bahwa bisnis jaringan adalah menjadi salah satu cara yang ini adalah membangun kemandirian dan telah menjadi jalan penghasil income bagi jutaan orang di dunia, teman-teman ya. Bahkan seperti seperti Bill Gates ya, dia mengatakan bahwa kalau dia diberikan kesempatan sekali lagi mengulang menjual produknya dia, Microsoft itu, dia mengatakan bahwa saya akan mengulangnya dengan secara bisnis jaringan. Kenapa? Karena dampaknya bukan hanya bagi si pemilik bisnis, tetapi terbukti bahwa bisnis jaringan ini juga membawa dan menyertakan banyak orang untuk ikut andil dan bisa mengambil bagian ya, mendapatkan peluang bisnis ya. Jadi memang saat ini adalah gelombang besarnya. Kalau Anda lihat ya, Anda lihat saat ini bahwa semua konsep bisnis seperti Gojek yang kita menikmatinya itu adalah salah satu bentuk konsep bisnis jaringan ya. Kemudian juga seperti Airbnb, kita bisa menikmati menginap di tidak harus di hotel kalau kita sedang jalan-jalan ke mancanegara ya. Itu karena adalah juga suatu konsep bisnis jaringan. Jadi teman-teman, memang pemasaran jaringan adalah gelombang besar masa depan, di mana ini akan mengambil alih posisi waralaba yang kini membutuhkan modal yang terlalu besar bagi kebanyakan orang. Jadi kalau Anda memang mencari peluang bisnis yang dengan modal kecil, kemudian relatif resikonya kecil, dan ada yang mau mengajarkan Anda, maka Anda betul-betul harus melihat bisnis ini. Tapi mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa saya harus menjalankannya dengan Nuskin di antara semua banyak pilihan MLM di luar sana? Well, teman-teman, saya ingin mengajak Anda untuk melihat di era tren tren era digital saat ini ya. Ada 5 poin yang ingin saya sedikit tekankan adalah mengenai trennya ya. Kalau kita memilih MLM atau bisnis jaringan yang lain, maka Anda perlu melihat 5 key point ini ya. Yang pertama itu adalah apa trennya? Apakah bisnis jaringan tersebut memang sedang dalam trennya? Kenapa? Karena apapun yang tidak mengikuti tren itu udah pasti akan turun. Kalaupun Anda mengatakan bahwa bisnis A saat ini adalah sedang bagus-bagusnya, tapi lihat apakah dia mengikuti tren apa enggak. Karena apapun yang bagus tapi nggak ngikutin tren, udah pasti bisa dipastikan akan turun suatu saat ya. Kemudian produk dan teknologinya ya, buat saya sendiri, saya berpikiran saya akan menawarkan suatu produk yang memang saya pakai, saya tahu kualitasnya. Jadi penting sekali buat saya adalah apakah produknya memang bagus. Dan yang kedua adalah teknologi, karena memang di era teknologi seperti ini itu banyak sekali ya persaingan. Yang ini bilang bagus, yang ini bilang bagus. Terus gimana kita milihnya bahwa ini memang adalah yang terbaik ya. Kemudian yang ketiga adalah tentunya saya lihat perusahaannya, dan Anda juga perlu melihat perusahaannya ya. Kemudian bagaimana share marketing plan-nya bagi Anda, dan yang kelima adalah apakah ada support system yang mendukung. Oke? Nah, yang pertama saya bisa katakan tren, maka di Nuskin ini betul-betul mengikuti trennya ya. Di era digital seperti ini semua orang bisa masuk ke platform sosial media dengan gampang ya. Anda bisa jualan apa saja secara online, tetapi kalau Anda tidak masuk ke dalam suatu sistem penjualan era digital, maka Anda seperti di hutan rimba ya. Hanya
dalam artian kita perang-perang harga. Kalau jualan Anda itu sama dan tidak unik ya. Jadi apakah memang produk itu masuk dulu di tren yang dicari banyak orang. Nah, sekarang memang trennya itu adalah di era sosial media seperti ini. Kita mendengarkan dari teman kita ya. Sekarang orang udah nggak begitu percaya lagi dengan lihat iklan. Dia lebih pilih dengar temennya ya. Apa yang dikatakan temannya itu yang dia lihat. Begitu dia lihat, oh temennya kok mukanya bagus, kesehatannya bagus, terus langsung pakai produk apa ya. Kita kadang-kadang lebih mendengar itu. Dan ya dari mana kita mendengarnya? Itu ternyata mostly dari sosial media, dari Facebook, dari Instagram, ya. Kemudian dari banyak platform yang lain, ya. Entah apalagi yang akan muncul nanti. Maka suatu bisnis itu, apakah dia juga memang mengikuti trennya secara era digital peluang seperti itu? Dan memang yang banyak orang tertarik saat ini adalah mostly adalah tentang anti-aging. Kenapa sih anti-aging? Karena semua orang bertambah umur, tapi semakin banyak orang bertambah umur, nggak ada yang mau kelihatan tua, ya. Kemudian tren apa lagi? Trennya sekarang memang orang membutuhkan tambahan income. Jadi nggak cuman sekedar pakai produk, mereka ingin dapat benefit lebih dari pakai produk tersebut, gitu ya. Kalau memang ternyata produknya bagus dan dia merekomendasikan kepada orang itu mendapatkan penghasilan, why not? Kalau teman-teman lihat sekarang itu banyak ya di Instagram gitu ya, itu menjadi selebgram ya. Dia tidak penjualnya, dia selebgram itu rata-rata mereka bukan memproduksi produknya, mereka membantu suatu perusahaan mempromot, mereka biasanya mereka pakai produk tersebut, mereka happy, mereka sharing, dan ini menjadi peluang bisnis. Akhirnya banyak banyak perusahaan-perusahaan yang melihat kalau si selebgram ini mereka menceritakan satu produk, akhirnya mereka mau ya membayar si selebgram ini, kasih produknya gratis. Nah, kurang lebih seperti itu deh teman-teman ya. Nah, di sini Anda bisa punya peluang tambahan income dengan pakai produknya dan sharing kepada teman-teman Anda melalui media sosial ya. Dan yang kedua tadi terus tren anti-aging ya. Tren anti-aging saya bisa katakan bukan hanya sekedar mengenai kosmetik, karena banyak orang begitu laki-laki bilang, ini mah kayaknya kosmetik. No, teman-teman. Kalau kita bicara anti-aging, maka kita bicara mengenai kesehatan. Itu yang pertama ya. 10-15%-nya oke mengenai apa yang terlihat dari luar, kecantikan gitu. Tetapi 85% adalah mengenai kesehatan. Semua orang yang bertambah umur, metabolismenya menurun. Begitu metabolismenya menurun, mereka akan mulai mengalami penurunan fisik. Begitu mereka mulai mengalami penurunan fisik, akhirnya aktivitas menurun, dan apa yang terjadi? Mulai banyak timbul penyakit. Nah, di usia inilah banyak orang akhirnya mulai sadar memang butuh tambahan produk yang sangat baik ya, mereka butuh tambahan suplementasi, mereka tahu mereka butuh nutrisi ya, maka Nuskin memang memegang peranan ya. Saya bisa katakan di dunia anti-aging kita bagi menjadi ada yang namanya skincare, kemudian ada yang namanya kosmetika ya, tapi beauty and kosmetik, kemudian ada suplemen, dan ada weight management ya. Nah, produk-produk ini kebanyakan bisnis jaringan lain mereka cuma punya satu-satu. Maksudnya apa? Misalnya perusahaan A, mereka misalnya cuma punya skincare-nya saja, mereka tidak punya suplemennya, mereka tidak punya weight managementnya. Atau perusahaan B, mereka punya weight management, tapi biasanya mereka nggak punya skincare-nya, nggak punya suplementasinya yang lain. Atau mereka misalnya perusahaan C adalah perusahaan di bidang suplemen, tapi biasanya mereka nggak punya skincare-nya. Tapi teman-teman, kenapa? Menurut saya Nuskin betul-betul luar biasa, menjadi peluang yang luar biasa karena mereka punya 4 lini ini. Anda bisa bermain di 4 lini produk ini, dan produknya dengan basic science. Saya waktu pertama kali saya pakai produk, saya nggak langsung mau merekomendasikan, karena buat saya adalah suatu responsibility. Kalau saya mau kasih ke orang tua, ke saya pakai sendiri, itu harus yang the best ya. Jadi sebelum saya menjalankan bisnis ini, saya mulai mengkaji siapa saintis di balik Nuskin ini. Apalagi background saya saintis, saya agak sedikit bawel, sedikit cerewet untuk melihat background dari perusahaan ini ya. Jadi saya cukup surprise dan saya happy banget bahwa Nuskin punya pusat saintis di Provo, Utah, kemudian di China mereka punya 100 lebih profesor, doktor, PhD. Saya tahu seorang PhD dibayarnya mahal sekali, per bulannya bisa ratusan juta, dan Nuskin membayarkan banyak sekali PhD ya. Dan mereka adalah orang-orang
terbaik di bidangnya, dan kita berkolaborasi antara para ahli nutrisi, kemudian para ahli kulit, kemudian berkolaborasi dengan para teknologi, dan berkolaborasi dengan ahli genetika. Nah, ini paduan ini yang saya rasakan tidak banyak kompetitornya, dan saya bisa katakan tidak ada kompetitornya, teman-teman. Jadi nggak heran ketika dia melaunchingkan teknologi ageLOC, saya sangat excited sekali, teman-teman. Saat itu saya masih studi spesialis, jadi saya tahu persis bahwa suatu penelitian dengan basic science genetik itu masih sangat sedikit. Ternyata waktu itu saya pergi ke Jepang dan kita masuk ke dalam suatu perusahaan tercanggih ya, waktu itu udah terkemuka. Saya masuk ke lab yang agak, menurut mereka itu lab divisi terbarunya mereka, jadi nggak semua orang bisa masuk dan sangat proteksi. Kita pakai full baju lengkap karena betul-betul laboratorium baru. Terus dia kasih unjuk yang namanya genetic chip, ya. Wow, di situ saya tersadar sekali bahwa Nuskin disupport luar biasa. Kita punya resources yang nggak pernah habis. Kenapa? Karena sejak Nuskin membeli yang namanya LifeGen, Bank of Genetiknya. LifeGen ini adalah suatu pusat riset yang sudah melakukan penelitian di bidang genetika selama 30 tahun. Itu menjadi resources fullnya Nuskin, dibeli oleh Nuskin. Maka saya tahu pasti bahwa kedepannya Nuskin akan terus melahirkan produk-produk berteknologi genetika yang canggih dan keren-keren, teman-teman, ya. Kenapa? Karena suatu konsep bisnis jaringan itu tidak semudah membalik telapak tangan. Anda melakukannya sekarang, Anda baru bisa melihat hasil besarnya itu 4-5 tahun kemudian. Kebayang kalau 4-5 tahun kemudian perusahaan ini tidak punya lagi teknologinya, tidak punya produk lagi yang akan bisa masuk ke pasaran dan mencuri perhatian pasar, maka orang-orang berikutnya yang hadir setelah kita, mereka akan sedikit kemungkinannya untuk bisa sukses. Dan ketika mereka sedikit kemungkinan untuk sukses, maka akan sulit bagi kita untuk mempertahankan bisnis ini berkembang lebih besar. Itu kuncinya, teman-teman. Kenapa kita perlu suatu perusahaan yang memang harus bisa memecah dan melahirkan inovasi-inovasi terbaik, ya. Dan disitulah saya confidence luar biasa bahwa Nuskin punya utilitasnya, mereka punya resourcesnya, ya, basic science-nya mereka luar biasa, dan didukung oleh ahli-ahli yang luar biasa. Jadi nggak heran bahwa Nuskin ketika dia melaunchingkan produknya, kita punya banyak hak paten. Kita bisa mendaftarkan hak paten. Karena tidak semua perusahaan bisa mendaftarkan hak paten, teman-teman. Hanya perusahaan yang memang mereka adalah produsennya, mereka adalah penciptanya, baru mereka bisa mendaftarkan hak paten, ya. Ketika saya ditanya oleh salah seorang dokter, "Dok, ini aman nggak produknya?" gitu ya, dan saya mengatakan insya Allah ini aman. Kenapa? Karena mereka berbasis produknya itu dari bahan-bahan alami, ya, dengan all of the good none of the bad. Tapi uniknya mereka punya basic riset dengan standar farmasi yang sangat tinggi, ya. Apalagi sudah dipatenkan, artinya suatu produk sudah dipatenkan, mereka harus melewati banyak sekali penelitian, mereka harus banyak sekali melewati uji klinis, ya. Jadi buat saya ini kita untuk menjalankan suatu produknya, kita jauh lebih safe, ya, karena perusahaan ini nggak mau main-main ketika dia melaunchingkan produknya mereka. Oke? Nah, kemudian setelah yang genetik, kemudian yang ketiga adalah mengenai perusahaannya. Teman-teman, saya bisa katakan bahwa Nuskin ini masuk dalam top 10-nya perusahaan direct selling di dunia, ya. Saya ingat ketika baru pertama kali dulu, ya, Nuskin sudah masuk top 10, ya. Tetapi Nuskin dalam top 10 itu terus melaju hingga saat ini menjadi peringkat yang terus masuk ke top 10 berdasarkan omset. Nggak banyak perusahaan di dunia, perusahaan bisnis jaringan yang bisa mempunyai omset 1 billion US dollar company, teman-teman, ya. Dan salah satunya ini adalah Nuskin, dan Nuskin menembus 1 billion US dollar company itu dalam waktu yang sangat cepat berkat teknologi ageLOC ini, teman-teman, ya. Dan kemudian satu lagi yang juga menjadi buat saya adalah suatu perusahaan yang luar biasa. Kenapa? Karena nggak banyak perusahaan bisnis jaringan yang Anda bisa buka market, Anda bisa mengambil market, Anda bisa mendapatkan benefit dari setiap negara. Nuskin buka market, ya. Karena dia dalam konsep jaringan biasanya lebih banyak orang yang tidak kita kenal ketimbang yang kita kenal sendiri. Nah, bisnis ini Nuskin membuat Anda, tanpa Anda sadari, bisnis Anda bisa ke mancanegara. Alhamdulillah dalam per hari ini bisnis saya bisa masuk sampai ke 10 negara. Bukan berarti saya harus kenal orang-orang di negara tersebut, tetapi saya punya teman dan dia punya teman dan dia punya temannya lagi, dan
platform Nuskin membolehkan kita merekrut siapapun di negara mana yang kita punya kawan di sana, ya. Dan mereka belanja di negara sana real time. Mereka belanja saat ini, Anda di negara Belanda, negara Jerman, Anda langsung bisa melihat real time saat ini juga. Poinnya masuk dan Anda bisa mendapatkan benefit income dari pembelanjaan yang dilakukan bahkan di mancanegara. Ini menurut saya platform yang sangat menarik, ya. Bila Anda memang orang-orang yang terbuka, Anda yang siap bekerja keras, ya, Anda yang memang punya impian besar, teman-teman, maka saya bisa pastikan kalau di perusahaan Anda, kalau Anda masih bekerja di perusahaan gak akan siap bayar Anda mahal-mahal kalau Anda punya kemampuan luar biasa. Tapi di Nuskin, kalau Anda punya impian besar dan Anda siap bayar mahal dan Anda siap kerja keras, Nuskin siap bayar berapapun income yang Anda inginkan di bisnis Nuskin selama Anda menjalankan bisnisnya dengan benar, teman-teman, ya. Itulah hebatnya di bisnis ini, ya. Kita ada di 53 negara. Sebagai info, pusat kita ada di Amerika, ya. Kemudian kita sudah masuk bursa saham. Nah, ini dia. Kita termasuk public listed company. Kenapa sih saya perlu sebut ini, teman-teman, ya? Kenapa? Karena artinya memang perusahaan ini adalah produsen. Banyak bisnis jaringan lain itu adalah bukan produsen, teman-teman, ya. Mereka beli dari produk A, mereka branding nama mereka, kemudian mereka jual lagi. Artinya ketika pabriknya tutup atau pabriknya nggak jual lagi, mereka bisa berganti produk. Tetapi beda sekali, kita memang Nuskin ini adalah produsen. Jadi kita memang terdaftar sebagai di New York Stock Exchange itu adalah sebagai Nuskin Enterprise. Anda bisa cek di produk-produk, Anda tanyakan kepada yang mengundang Anda, lihat produknya, semuanya rata-rata kita NSA, itu memang produk kita, ya. Oke, jadi memang produksi sendiri, kemudian kita pasarkan sendiri. Artinya saya dan Anda adalah orang-orang yang pertama, ya, menjadi perpanjangan tangan perusahaan untuk memasarkan produk ini di masyarakat. Oke. Nah, kemudian bagaimana sih, Mbak, marketing plan-nya? Ya, mohon maaf saya minta waktu 5 menit lagi, oke? Ya, gimana peluang bisnisnya? Ya, jadi buat Anda yang mendengar peluang ini, bahwa Anda mungkin baru pertama kali mendengar, ya, teman-teman, ini adalah bentuk partner yang sebenarnya tidak ada paksaan, oke? Kalau Anda cuma merasa saya cuma mau butuh produknya saja, it's okay. Anda bisa masuk menjadi sebagai customer, dan ketika Anda happy dengan produknya, ternyata ada teman Anda yang tanya, pakai produk apa? Kemudian Anda sharing dan mereka beli, ya, kita sudah dapat ada namanya komisi sharing bonus, ya, oke? Dan yang kedua adalah ketika Anda mulai mau membangun, Anda memutuskan saya mau membangun bisnis jaringan saya, Mbak, boleh nggak? Oh, boleh sekali. Ketika Anda mulai membangun bisnis jaringan Anda mengumpulkan dan mengajak para reseller, Anda mulai mengumpulkan para customer Anda, maka Nuskin pun siap membayar lebih. Komisi yang diberikan antara 5% sampai 40% bagi Anda yang mulai mau membangun bisnis ini, ya. Dan ada komisi yang lebih besar ketika Anda mau memimpin tim Anda, ya, untuk mencapai target-target tertentu, ya. Anda bisa menjadi partner bisnis Nuskin, Anda bisa menjadi brand partner, senior brand partner, eksekutif brand partner, hingga eksekutif brand director, ya. Yang saya suka, yang saya sering katakan kepada partner bisnis saya adalah seperti ini. Mbak, biasa jualan, biasanya mereka bisanya, oh saya udah bisa jualan online, Mbak, kenapa saya harus bergabung dengan perusahaan Anda, ya? Terus saya katakan seperti ini, kalau Anda berjualan online sendirian, Anda seperti di hutan rimba yang tadi, tetapi di sini ada jenjang karir, ya. Saya katakan itu menjadi sangat menarik, ada jenjang karirnya. Anda punya titik-titik pencapaian, Anda punya target, ya, di mana customer Anda itu menjadi aset Anda selamanya dan dilindungi oleh perusahaan, ya, sehingga Anda juga bisa mendapatkan benefit layaknya jenjang karir Anda. Ketika mencapai posisi tertentu akan ada trip-trip yang menyenangkan, ya. Jadi kita bekerja sama dengan perusahaan, teman-teman, oke, ya. Di posisi ketika Anda menjadi seorang leader di bisnis ini, Anda bisa mendapatkan income dari 10 juta sampai ratusan juta, ya. Intinya adalah kalau Anda adalah orang-orang yang memang bekerja keras, maka percaya saya, Nuskin siap bayar Anda mahal. Itu intinya, oke? Nah, kemudian teman-teman, yang kelima, kenapa saya sangat rekomen Anda adalah bisnis ini, karena kita punya sistemnya, ya. Jujur, waktu saya memulai bisnis jaringan saya sebelum bisnis Nuskin, itu kita tidak punya sistemnya. Ya udah, pelajari aja sendiri gitu, ya. Tetapi ketika saya mulai 2010, teman-teman, sebenarnya saat itu belum ada sistem 7. Oke, saya hanya modal, saya punya
impian yang besar, tapi saya beruntung saya punya coach dan mentor-mentor dan guru yang luar biasa ya, yang siap membantu saya, siap mengajarkan saya, dan saya punya mentalitas siap belajar dan siap all out. Alhamdulillah teman-teman, dalam waktu 3,5 tahun saya mencapai posisi seorang Blue Diamond ya, atau yang kita sebut dengan Executive Brand Director. Oke? Nah, tetapi sejak tahun 2011 ya, di Nu Skin Indonesia, di OTG Indonesia, kita punya sistem yang namanya System 7. Di situ saya ingat sekali ketika saya belajar sampai ke Thailand beberapa kali gitu ya, kita bayar uang lebih hanya untuk saya paham apa itu sistem. Kenapa sistem ini penting? Karena ketika kita mau membangun bisnis jaringan, maka duplikasi itu adalah penting. Tetapi dalam duplikasi, apa yang mau kita duplikasikan? Nah, hebatnya dalam sistem ini sudah diajarkan ketika kita masuk, apa yang harus kita lakukan. Bagaimana cara kita mencapai targetnya, ya. Dan bukan hanya sekedar skill produk, ini yang paling penting teman-teman, tapi mindset. Ingat, ketika kita mau menjadi pebisnis ya, kita tidak boleh hanya secara melabel diri kita bahwa saya mau jadi pebisnis, saya pebisnis. Bukan hanya melabel atau mengatakan, tetapi mindset yang betul-betul harus berpindah kuadran ya. Nggak boleh punya mentalitas mindset pegawai, harus punya mentalitas sebagai CEO. Anda adalah direktur perusahaan Anda sendiri. Anda sedang membangun kerajaan bisnis jaringan Anda yang nilainya miliaran dolar. Anda harus punya mindset seperti itu. Maka teman-teman, saya bisa katakan kita punya beberapa sistem pendidikan kita, tetapi ada satu yang paling utama dan puncaknya itu adalah Sukses Olympic. Oke, apa sih Sukses Olympic itu? Sukses Olympic itu adalah event 2 hari ya, di mana Anda akan belajar banyak. Kita mengundang pembicara sukses dari mancanegara dan juga dari Indonesia sendiri, dan mereka adalah leader, top leader. Mereka adalah orang-orang yang sudah menjalani dan mendapatkan apa yang mereka katakan, dan mereka akan mentrainingkannya di Sukses Olympic nanti. Dan event tersebut akan ada di bulan Agustus nanti, teman-teman ya. Jadi bagi Anda yang sudah melihat, oke, saya mau lihat bisnis ini, saya ajak Anda sekali lagi untuk hadir di Sukses Olympic. Gak ada ruginya. Kenapa? Yang tadi saya katakan, Anda bayangkan ya, bahwa untuk mempelajari, dapat pelajaran tentang UKM aja saya butuh 300.000, bayar cuma dapat selebaran ya. Itu saya tanya-tanya, jalan-jalan, muter. Tapi teman-teman, kalau Anda mau meluangkan waktu 2 hari di Sukses Olympic ini untuk mengkomitkan diri Anda, untuk betul-betul meyakinkan diri Anda sendiri, betul nggak ya ini bisnis yang tepat untuk Anda? Benar nggak ya ini bisa menjadi jalan untuk Anda mendapatkan impian-impian Anda seperti yang saya sudah rasakan per hari ini? Luar biasa teman-teman, kehidupan yang saya alami sangat berbeda jauh dari apa yang saya terima saat ini, sangat berbeda jauh dengan apa yang saya alami sebelum saya bertemu dengan bisnis Nu Skin. Jadi saya rasa tidak ada ruginya untuk teman-teman hadir di Sukses Olympic nanti. Tanyakan kepada yang mengundang Anda ya. Tiketnya saat ini sudah terjual dengan harga kurang lebih 1 juta. Tapi percaya saya, Anda nggak akan rugi ya. Tidak ada ruginya. Kenapa? Karena dengan 1 juta Anda akan belajar banyak untuk mengkonvinskan. Kalau Anda beli bisnis franchise, harganya 250 juta, Anda udah nggak bisa mundur lagi. Yang ada duitnya tinggal hilang. Tapi 1 juta adalah biaya yang sangat murah sekali untuk betul-betul melihat apakah ini memang peluang yang tepat untuk Anda. Anda akan bisa bertanya kepada banyak orang, kenapa? Bukan hanya saya, tapi banyak orang di luar sana yang mendapatkan kesuksesan di bisnis Nu Skin. Oke, mungkin itu yang saya bisa sharingkan teman-teman. Semoga bisa membantu teman-teman untuk bisa segera membuat keputusan ya. Karena kami memang sedang mencari orang-orang yang tepat, orang-orang yang memang ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Mereka yang mau berjuang dan berusaha keras untuk mendapatkan impian mereka. Maka kami mengajak Anda untuk segera bergabung dan hadir di Sukses Olympic bulan Agustus nanti. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.